giat, kemudian R adalah rencana, planning ya. Jadi pengusaha atau entrepreneur itu harus punya planning, rencana. Di dalam buku 21 Days to be Transhuman ya, ada planning harian, ada vision, ada goals yang harus kita lakukan every day in 21 days. Bukan hanya setahun sekali, tapi every day setiap hari. Ada dalam satu quote di sini, saya tulis bahwa hidup ini bagaikan naik taksi. Mau kita diam, mau suruh jalan, kita mesti bayar argo yang sangat mahal. Sudah terlalu mahal argo kita, teman-teman. Argonya sudah sangat mahal ke Allah ya. Maka kalau kita biasa-biasa ya, sayang. Argonya udah sangat-sangat mahal. Jadi hidup kalau misalkan Prof Wahidin mau ke Cirebon dari Tegal naik taksi online atau naik taksi, ditanya oleh supirnya, mau kemana Pak? Ya nggak kemana-mana deh, diem aja, bayar juga ya. Ya, muter ya. Jadi hidup itu harus punya rencana ya, harus punya planning, harus punya itu great, giat, rencana. Jadi post COVID-19 ini apa yang mau dilakukan? Post artinya pasca setelah COVID-19, planning apa yang harus dilakukan ya, termasuk kolaborasi dengan Nako Center dan Dr. Asad ini yang kita bisa lakukan ya. Kemudian E-nya adalah evaluasi. Pandai-pandailah melakukan evaluasi karena kalau kita rajin membuat evaluasi, kita nggak jatuh di kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Banyak pengusaha pemula yang dia melakukan kesalahan yang sama dan diulang-ulang. Saya punya teman, Dr. Asad, dia selalu gagal di kuliner karena dia nggak pernah terjun langsung. Hampir 10 kali lebih dia usaha di kuliner dan nggak ada yang berhasil. Waktu saya tanya, ya, apa kegagalannya kenapa? Dia bilang, nggak tahu kegagalan saya dari mana ya Pak Nako. Pas saya cek, apakah Anda pernah mengetahui bagaimana resepnya Kolonel Sanders ketika membuat KFC? Apakah Anda tahu ya orang-orang yang brandnya kuat ada di Indonesia atau di dunia? Mereka awalnya semua turun dulu di dapur dan juga mengontrol kualitas menunya dan seterusnya. Kalau Anda hanya percaya ke orang lain, investor, Anda melepas begitu aja, usaha itu gagal dan seterusnya. Ya, apalagi belum terstandarisasi ya, belum terbukti juga. Jadi giat, rencana, evaluasi, kemudian A-nya adalah action. Jadi action ini artinya orang-orang tidak hanya punya banyak impian, tapi nggak pernah lakukan tindakan. Jadi action artinya kayak kita mulai dengan action ya, the power of now, ya kekuatan hari ini, sekarang, ya sekarang ini teman-teman yang great ya, now, ya jadi tidak hanya rencana besar, tapi nggak pernah memulai. Lebih baik rencana besar dan memulai ya. Jadi punya rencana hebat dan mulai dari yang kecil, dari yang mulai ya. Mulai dengan action yang sederhana, mulai dari ya, misalkan ada teman saya mulai usaha dari mulai menggunakan kepercayaan orang, uangnya orang, sampai akhirnya punya uang sendiri. Karena dia mulai dengan action tadi. Dan yang terpenting, yang T adalah terbuka. T artinya terbuka. Jadi terbuka dengan perubahan, perubahan zaman sedang menuntut ke arah mana, ikut terhadap perubahan-perubahan yang sedang berjalan, termasuk ya perubahan online dan seterusnya teman-teman yang great ya. Jadi hari ini sahabat-sahabat luar biasa, kalau ditanya oleh saya apa kabar, jawabnya adalah great ya, great yang tadi saya doakan semoga Anda ya pribadi-pribadi yang giat, kemudian rencana, kemudian mau melakukan evaluasi, kemudian action dan juga terbuka teman-teman yang great ya. Orang-orang yang selalu terbuka. Nah, kita akan coba ya. Ada yang baru kenal, ada yang sudah kenal ya. Yang baru kenal, saya minta postur tubuhnya seperti biasa, tegap lagi, wajahnya semangat dan jawabnya great ya. Wajahnya great. Sekarang tangannya sambil kayak gini. Saya doakan semoga sukses dunia dan juga akhirat. Amin ya. Ya, jadi dua-duanya. Jangan hanya akhirat diraih tapi dunianya juga biasa. Kalau bisa, wah saya sih di akhirat aja kaya. Udah sombong amat ya. Ya, di akhirat kaya, jangan-jangan ya pahalanya pindah semua ke orang yang kita zolimi kan. Ya, jadi kalau bisa dunia akhirat kita kaya dan bahagia. Amin ya. Jadi teman-teman luar biasa, tegap semua badannya dan siap-siap great kayak gini ya. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Great. Alhamdulillah
Ya, buka semua itunya, nyimutnya. Kemudian ikuti permulaannya. Gamesnya adalah, ya, simulasinya adalah saya akan melempar ke satu orang dan saya akan memanggil misalkan, apa kabar Pak Main Muhammad? Pak Main Muhammad, great. Nanti Pak Muhammad akan lempar lagi. Apa kabar Pak Wahidin? Harus action, jangan lagi langsung ya, harus action ya. Jadi nggak boleh lama-lama jawabnya. Kemudian Pak Wahidin langsung pilih lagi, lempar ke satu teman. Apa kabar Pak Ansor? Langsung ya. Dan pastikan wajahnya buka aja, silakan kita silaturahim, buka dulu wajahnya biar saling mengenal ya, silakan. Ya, silakan dibuka. Ya, dibuka biar saling mengenal, biar saling tahu ya. Nah, ini Dokter Sefri ya. Bu Dewi Sinta, ya silakan. Siap-siap mulai mengincar siapa yang harus saya lempar namanya ya. Nah, dilempar ya. Ya, aturannya adalah Anda nggak boleh melempar orang yang sama dan dilempar ulang berdua doang. Contoh, saya lempar ke Pak Main Muhammad, Pak Main lempar lagi ke saya lagi. Nah, itu berdua aja mainnya ya. Jadi harus silaturahim, harus the power of networking, jaringan, ya, mengenal lebih dalam ya. Bersiap-siap semuanya ya, udah jelas ya, instruksinya siap semuanya? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Great. Nah, ini alhamdulillah great boleh, tapi karena biar cepet kita jawab langsung great aja ya. Tapi dalam hati kita sudah alhamdulillah ya, jadi great langsung. Bersiap-siap ya. Apa kabar Pak Yatno? Great. Langsung lempar Pak. Lempar ke siapa Pak? Oh, ini saya menggunakan aneh. Saya lempar kepada Pak Ansor. Bapak tanya, apa kabar Pak Ansor gitu? Apa kabar Pak Ansor? Ansor? Sinyal kayaknya. Iya, Manokwari kayaknya. Iya. Nyampainya Pak Yatno. Besok tuh kayaknya. New normal. Dijawabnya besok. Coba jangan ke Manokwari, jangan ke Papua Pak. Jangan deket-deket Pak, silakan Pak. Pak Yatno. Oke. Apa kabar Pak, siapa nih? Pak Muhammad. Main Muhammad ya kali ya. Muhammad, Pak Main Muhammad. Great. Great. Apa kabar Pak Profesor Wahidin? Mana? Prof. Wah. Oke, lempar yang lain, Apa kabar? Nyambung tuh. Nyambung. Oke, siap. Apa kabar Pak Martuti? Ibu. Great. Apa kabar Bu Amrina? Great. Apa kabar Bu Martuti? Great. Kok dikembalikan? Oh, sorry. Jadi yang dilarang adalah dilempar lagi ke Bu Martuti, nggak boleh Bu. Lempar yang lain ke Bu Martuti. Oke Bu Amrina, silakan. Oke, apa kabar Ibu Aipon Azam? Karena tulisannya Aipon Azam. Apa kabar Ibu Aipon Azam? Great. Apa kabar Bu Selvi? Bu Seli? Great. Apa kabar Pak Ahad? Pak siapa? Asad. Dokter. Apa kabar Pak Fahri? Pak Fahri. Mana wajahnya? Apa kabar Ahmad Fabi? Oh, tidak ada orangnya. Apa kabar Pak Yatno? Pak Yatno. Great. Tadi sudah ya. Great. Boleh Pak, boleh. Oke, great. Alhamdulillah. Yes. Apa kabar siapa lagi nih? Ayo Pak. Apa kabar Pak Sufi Hasbi? Alhamdulillah baik. Mohon maaf, laptop saya nggak bisa nampilkan fotonya ya, karena kameranya rusak. Apa kabar Pak Ansor? Great. Great. Pak Po udah jawab ya. Great ya. Apa kabar Pak Wahidin? Great. Apa kabar Pak Yatno? Great. Pak Yatno laris. Lempar lagi. Apa kabar Pak Mas Wadi?
Apa kabar Pak Maswardi? Nyambung nih. Ya. Oke. Yang Apa kabar, ibu-ibu Pak? boleh Pak Yatno, ibu-ibu juga. Ibu-ibu boleh. Apa Nggak nih? batal Pak, nggak batal. Apa kabar Ibu Siti Nur Hasanah? Ibu Siti Nur Hasanah belum ini ya wajahnya. Udah. Great. Jadi oke. Dilempar ke Ibu Dewi Sinta itu, Bu. Apa kabar Ibu Dewi Sinta? Oke. Yang lain silakan lempar. Apa kabar Ibu Mary? Bu Mary. Bu Mary ya? Bu? Ibu Mary Desviani, SPD. Oke. Oke, semuanya sudah saling menyapa dan mendoakan teman-teman dalam keadaan yang gurit semua. Amin ya. Amin. Amin. Oh, yang belum kebagian siapa nih? Saiful. Oh, Pak Saiful. Apa kabar Pak Saiful? Great, alhamdulillah. Apa kabar Bu Martuti? Great, alhamdulillah. Apa kabar Pak Ansor? Great. Apa kabar Ibu Martuti? Kok kembali lagi? Jadi bentar Bu, ini contoh bahwa kadang-kadang kita tuh kalau berbisnis, kalau berusaha memang susah sekali untuk namanya tadi ya memperluas network atau jaringan. Maka tadi kayak Bu Martuti balik lagi ke Bu Martuti dan seterusnya ya. Apalagi kita nggak kenal, kita mengalami comfort zone, nggak enak, nggak tahu siapa dia. Nah, seorang entrepreneur memang dia harus kekuatan the power of M, mulut ya kan. Jadi kita semuanya saling menyapa lagi. Silakan diulangin dari Bu Martuti. Apa kabar Pak Main? Ya nyambung ya. Muhammad. Great. Great. Apa kabar Dr. Asad? Great. Yes. Semua udah Dok? Siapa lagi belum? Sudah ya. Sudah. Amrina, Bu Amrina. Ya. Ya Bu Mary, Bu Dewi Sinta ya, semoga ada di sana ya dan ikut menyimak dengan luar biasa ya. Hari ini ya, Pak Ansor, selamat juga ya. Di sana gimana COVID di Papua? Alhamdulillah masih merah, tapi sudah bisa laksanakan sholat Jumat. Di sana ya? Ya, masih merah, tapi yang merah. Ada sudah merah juga. Oke, teman-teman yang luar biasa ya, kita akan langsung ke Dr. Asad ya. Dok, kalau pengalaman Dr. Asad ini yang punya karakter entrepreneurnya selalu grit selalu ya. Dalam pandangan Dr. Asad ini melihat teman-teman, melihat sahabat, melihat keluarga atau mungkin melihat diri sendiri, kira-kira penyebab seseorang ini biasanya gagal dalam wirausaha apa aja, Dok? Ini dokter yang berwirausaha ini ya kan luar biasa ya. Karena banyak dokter yang memang ya akhirnya dia menjadi ya bukan owner tapi menjadi pegawai di situ atau menjadi salah satu tim di situ, leader di situ. Nah ini leader and owner ya, CEO-nya Dr. Asad. Gimana Dok? Boleh berbagi Dok? Tentu
banyak faktor ya, Pak Nakoy. Ya. Jadi kekurangan seseorang dalam mulai usaha tidak selalu sama. Ya. Ada orang yang mulai usaha niatnya nggak jelas gitu kan. Ada orang niatnya jelas ingin usaha tapi caranya yang belum great ya, belum caranya belum teruji ya. Ada orang mulai usaha tapi tidak punya rencana yang jelas ya. Kemudian ada orang pingin usaha tapi nggak tahu market dari produk kita itu apa ya. Ada orang mulai usaha tapi tidak bisa mempertimbangkan ini usaha ini bakal rugi atau untung gitu kan. Itu mungkin beberapa faktor ya, banyak faktornya Pak Nakoy. Saya kira tiap orang tidak sama ya. Ada orang niatnya oke nih mau nih mencari nafkah atau ingin menciptakan nilai tambah, tapi caranya yang belum pas itu. Nah disitulah mungkin kita perlu kolaborasi ya. Mungkin di sini Pak Saiful sahabat saya ya, beliau juga tertarik ingin mendirikan rumah sakit, itu niatnya udah oke ya. Tapi caranya bagaimana ya? Itu yang memang akhirnya perlu kita kolaborasi ya. Azam, bukain itu Zam. Tapi yang paling utama memang yang pertama kadang-kadang nawaitunya yang belum pas nih Pak Nakoy. Gitu. Gimana, masih Dok? Ragu, masih gamang gitu kan. Gimana Pak Nakoy? Ya, terus Dok, jelas suaranya. Ya. Jadi bukan kesalahan tapi sebenarnya kekurangan kita memulai usaha ya tadi ya. Beda-beda setiap orang. Nah, besok nanti kalau saya hubungi ya. Iya, jadi kalau orangnya rumahnya pada pindah di ujung. Kayak grupnya Pak Pait, Pak Arsad itu pindah di ujung. Tolong di-mute, mengganggu sedikit. Halo. Ya, lanjut. Ya. Yang utama memang nawaitunya Pak Nako. Jadi niatnya ini harus betul-betul kuat ya. Nggak boleh ragu ya. Nah, setelah niat yang kuat, baru kita mapping ya. Melihat peluangnya yang ada di sekitar kita apa gitu kan. Karena berwirausaha itu peluangnya ada di sekitar kita ya. Di seluruh aspek kehidupan kita. Nah, setelah nawaitunya kuat, baru kita mapping tadi kalau istilah Pak Nakoy giat ya, kita melihat nih ada peluang apa di sekitar kita. Nah, dari peluang-peluang yang ada itu kan banyak peluang wirausaha itu ada kuliner ya, ada layanan kesehatan, ada pengembangan SDM kayak pendidikan, pelatihan, ada juga agroindustri, ya, ada juga kita tidak punya produk tapi mendistribusikan produk punya orang gitu, banyak. Jadi dari sekian peluang yang ada itu ya kita harus mendata, kemudian kita memilih mana yang paling visible kita lakukan. Nah, sampah pun itu peluang. Sampah peluang kalau kita kelola dengan baik itu bisa menciptakan nilai tambah ya. Kondisi COVID seperti ini juga mungkin bagi banyak orang ini merupakan ancaman. Banyak orang akhirnya tidak berdaya ya, diam menunggu santunan dari pemerintah atau dari donasi dari yang lain. Tapi bagi seorang entrepreneur ini bisa ancaman itu bisa dimanage menjadi peluang, iya kan?
di era pandemi ini banyak peluang untuk berwirausaha, misalkan bikin hand sanitizer, bikin masker, ya, bikin kuliner yang delivery ke rumah-rumah, kan. Layanan kesehatan ya juga bisa online, bisa telemedicine, kan. Kemudian kalau usaha kita stuck di bidang tertentu, ya kita lihat ada peluang enggak untuk migrasi atau pindah ke yang lain. Seperti itu. Jadi setelah niat yang kuat itu kita harus memilih dari peluang yang ada apa yang kita tertarik. Tentu kita harus dari sekian peluang yang ada, mana yang paling mungkin kita lakukan. Kayak saya sebagai seorang dokter, tentu saya lebih berani berwirausaha di bidang layanan kesehatan, gitu kan, karena kita wawasan kita kuat di situ. Nah, tetapi boleh juga di luar bidang kita, yang penting kita rencana bisnisnya kita paham, ya, sampai bisa menciptakan hasil atau nilai tambah kita paham, itu bisa kita jalankan. Nah, jadi kalau kita urut-urut kesalahan atau kekurangan seseorang dalam mulai usaha itu beda-beda, ya, beda-beda. Tapi pada intinya kalau melakukan usaha, pertama niatnya harus betul, terus kita memilih apa yang akan kita kembangkan. Nah, kemudian kita harus tahu customer kita itu siapa, gitu kan. Kemudian kita harus tahu ini bisa menciptakan nilai tambah enggak? Artinya bisa memberikan keuntungan enggak? Nilai tambah itu tidak hanya finansial tentunya, ya. Bisa memberikan manfaat bagi orang lain, ya. Itu juga salah satu nilai tambah. Bisa memberikan kemudahan sama orang lain, itu juga nilai tambah. Nah, jadi nilai tambahnya banyak, finansial, kemudahan, kenyamanan, kecepatan, gitu kan. Nah, jadi itu poin-poin dalam memulai usaha, ya. Niatnya, produk yang kita kembangkan, model usaha yang kita kembangkan apa, rencananya seperti apa, ya. Modalnya dari mana, kan. Kalau kita belum paham harus kerjasama dengan siapa, ya. Yang jelas mengembangkan usaha itu perlu kerjasama yang sinergis, ya, kerjasama yang sinergis, dan perlu juga silaturahmi yang luas, ya. Saya melihat justru dengan COVID-19 pandemi ini, ya, kita jadinya banyak peluang ini untuk mengembangkan usaha, untuk membuat jejaring usaha dengan online meeting seperti ini, Pak Nakoy. Iya. Mungkin sementara itu, Pak Nakoy, biar agak hidup, lebih baik kita bisa, itu pancingan aja dari saya. Mungkin nanti siapa ingin menyampaikan apa supaya lebih teraktivasi, lebih giat gitu, Pak Nakoy, nggak satu arah. Iya. Halo, Pak Nakoy? Halo? Halo? Ya, Pak Nakoy. Ya, tadi dari Dr. Asep kita kasih ya apresiasi yang luar biasa dong. Tepuk tangan dong, ya teman-teman, ya sahabat-sahabat. Nah, tepuk tangan virtualnya Bu Martuti. Tepuk tangan virtualnya seperti Bu Martuti, silakan kasih jempol, kasih tepuk tangan, reactionnya. Oh, ya. Mungkin tambahan satu, Pak Nakoy. Ya. Halo. Ya, silakan. Nah, ini salah satu soft skill yang harus kita miliki, ya, bahwa untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu perlu perjuangan, ya, perlu perjuangan. Ini pemahaman ini sangat penting. Itu salah satu bentuk soft skill, meyakini bahwa untuk mencapai sesuatu perlu perjuangan, ya.
Kalau dalam Al-Quran disebutkan fa inna ma'al usri usro, inna ma'al usri usro. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini jadi siaplah dengan berhadapan atau menemukan kesulitan, tapi nggak usah takut, ya. Allah sudah menciptakan otak kita untuk mampu menyelesaikan semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan akhirnya ketika kita menemukan kesulitan, ya, kalau kita sudah paham, ini kita harus senang. Ini ada tantangan baru nih. Bagaimana kita mencari solusinya? Ketika ketemu solusinya, kita naik kelas tuh. Ketemu lagi kesulitan lagi terus. Jadi kesulitan-kesulitan itu sebenarnya tangga untuk mengantarkan kita kepada puncak mimpi kita, gitu kan. Ya. Nah ini kadang-kadang orang beranggapan bahwa berwirausaha itu mudah, yang penting punya modal, mudah, nanti banyak untung besar, itu salah besar. Pertama kali mengembangkan wirausaha itu perlu kesadaran bahwa memulai itu perlu perjuangan. Ya, salah satu pondasinya itu keyakinan bahwa sesuatu itu perlu perjuangan. Sehingga kalau ada kesulitan, sabar ya, cari solusinya. Itu tangga untuk kita naik lebih tinggi lagi, gitu kan. Oke, Dok. Iya. Ya, masih, Dok? Nanti saya akan ya, minta teman-teman sharing. Dan saya merasakan itu, Pak Nakoy. Merasakan itu. Jadi dulu waktu kita bermimpi ya, memulai itu sulit gitu. Tapi dengan keyakinan bahwa semua ini bisa tercapai kalau kita terus. Nah, ketika kita sukses menyelesaikan suatu gagasan, itu akan menambah keyakinan pada kita bahwa kalau kita punya mimpi, punya cita-cita, asal kita tempuh ya dengan cara-cara yang rasional sesuai sunatullah, itu akan nyampai. Nah ini yang menarik ya, yang menarik. Ketika kita punya soft skill seperti itu, insya Allah semua mimpi kita satu demi satu bisa kita wujudkan. Dan saya juga sedang bermimpi dengan Pak Wahidin nih, mau bersinergis, insya Allah di Ciamis ya, Prof ya. Amin. Dan nanti kita bisa kita lihat. Sekarang kita baru mimpi. Nanti kita lihat nih beberapa bulan atau beberapa saat ke depan kita lihat. Itu salah satu eksperimen kita ya. Sehingga nanti setiap kita, oh iya ya. Sebenarnya kita pengalaman kita ya Pak Nakoy, dulu kita belajar jalan ya, dari mulai saat belajar tungkur jalan itu kan ada proses tuh. Kadang-kadang kita terjatuh gitu kan. Kemudian dituntun oleh orang tua kita, dipegangin. Seperti itu juga berwirausaha. Iya. Jadi mungkin sekarang ini bagaimana kita membekali alam bawah sadar kita atau pikiran kita dengan nilai-nilai ya agar kita punya soft skill yang kuat. Ya. Ya. Begitu Pak Nakoy. Oke Dok, ya. Thank you dari Dr. Asad yang sudah berbagi teman-teman yang great ya. Selain Dr. Asad, memang saya juga pernah memiliki satu peserta pelatihan, yaitu Ketua Saudagar Minang Melayu, namanya Basrizal Koto, Basko. Dia pemilik hotel bintang 5 di Padang, dan juga punya ternak sapi di Pekanbaru, dan penghasilan dia sehari 1,4 miliar. Dan itu juga orang yang luar biasa juga ya. Yang disampaikan oleh Dr. Asad tadi ya, sangat tepat teman-teman yang great. Dan kesempatan kali ini kita karena temanya lebih kepada kita yang pernah usaha pasti pernah mengalami yang namanya tadi istilah Dr. Asad adalah tantangan, kesulitan, ya ujian atau mungkin ya tekanan yang membuat kita malah naik kelas gitu ya Dok ya.
Dan kalau dalam kacamata seven awareness, nanti teman-teman boleh sharing manakah yang pernah dialami oleh kita dari 5 kesalahan ini, ya. 5 kesalahan yang pernah terjadi dalam usaha, yang nanti Dr. Asad bisa lengkapi, dan teman-teman nanti saya minta teman-teman boleh sharing ya. Teman-teman boleh sharing mana saya pernah di mana nih, saya pernah melakukan kesalahan yang seperti apa ya, teman-teman yang great. Nah ini teman-teman ya, ini yang tadi saya sebelah kiri ini yang tadi saya sebutkan ya, pengusaha yang dia kelas 6 SD nggak lulus, tapi penghasilannya sehari 1,4 miliar. Mungkin nanti kapan-kapan saya kenalkan ke Dokter Asad juga nih, karena ada beberapa putrinya yang jadi dokter juga, dan ya saya dengan beliau nih sama-sama di grup Moge Pondok Indah Chapter di Pondok Indah. Jadi pesertanya itu ada Atta Halilintar, ada Raffi Ahmad. Cuman saya nggak punya Harley Davidson. Jadi kalau saya bawa motor Ninja ke rumah dia, di rumah saya tukar motornya. Kadang-kadang klub-klub ya Ferrari, saya juga nggak punya Ferrari. Tapi networking itu penting ya gitu. Ternyata di situ juga itu salah satu hal yang mesti kita upgrade juga, teman-teman luar biasa ya, networking. Ya, teman-teman yang luar biasa ini dari Nako Center menyimpulkan atau meriset kecil-kecilan bahwa ya ada 5 hal yang sering dialami atau kegagalan yang sering alami yang tadi Dr. Asa juga sampaikan. Nomor 1 adalah memulai bisnis dengan keraguan hati. Jadi ya Nabi memberikan gambaran bahwa ya mintalah nasihat kepada hatimu. Hati yang sehat, tapi kolbun salim. Tapi kalau kolbun mayit, kolbun marid ya memang nggak bisa jadikan nasihat. Tapi kalau hati yang sehat itu biasanya dia punya ya namanya alarm-alarm memberikan pola-pola ke dia. Pola-pola. Misalnya dia memberikan satu insight bahwa ini kayaknya ragu gitu. Setiap ada keraguan lebih baik dievaluasi kayak gitu. Pengalaman saya juga Prof. Aidin banyak gagalnya dalam usaha. Jadi saya punya usaha sate pernah gagal, saya juga pernah punya usaha fashion, baju juga, butik juga gagal dalam artian ya bangkrut atau tutup ya. Jadi kenapa? Karena ternyata itu juga saya merasa ya saya agak ragu di situ. Ragunya itu artian karena pertama pengalamannya minim, yang kedua di sana juga ya kita ya kalau pengusaha itu dia punya feeling yang memang sudah nggak bisa dibohongin. Kalau feelingnya mantap dia running ya gitu. Nah kalau teman-teman mungkin juga bisa menambahkan, ini salah satu yang poin yang 5 dibahas dalam kesempatan kali ini. Mungkin Anda pernah gagal di satu usaha di bidang apa dan penyebabnya yang mana kira-kira. Yang kedua, ya ini juga sering dialami oleh kita termasuk oleh saya, berpikir langsung dapat untung banyak kayak gitu. Ini juga ternyata membuat kita gampang depresi ya gitu, kalau usaha langsung dapat untung BIP-nya langsung misalnya setahun atau berapa bulan, ternyata nggak sesuai, akhirnya kita ya kecewa di awal. Kalau sudah kecewa di awal, bisnis sudah mulai nggak bagus kayak gitu. Jadi kita mesti filosofisnya kayak orang Jepang, kayak orang Cina, filosofis kayak pohon bambu. Di dalam buku saya, Seven Awareness, kenapa kalau Anda makan ke restoran Jepang atau Cina, ada namanya filosofis bambu. Ternyata bambu itu, teman-teman yang hebat, pada tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, dia nggak pernah nongol ke atas. Ya, tapi dia nongol masuk ke dalam gitu. Sementara pohon lain langsung nongol ke atas, dia masuk ke dalam. Karena dia percaya bahwa ke depan, dia yang paling tinggi, yang paling menjulang tinggi, dan dia yang paling kuat. Nah, jadi ternyata 5 tahun pertama dalam usaha yang akan diasah sebenarnya adalah tadi yang Dr. Asad sampaikan, soft skill atau karakter. Jadi dalam berwirausaha niatkannya memang kita mau mengasah karakter kita. Kita ini punya jiwa entrepreneurship enggak sih kayak gitu. Ya dilatihlah di situ. Jadi berapa kali bantingnya, berapa kali jatuhnya, jangan dihitung berapa kali jatuh, tapi berapa kali kita bangkit kayak gitu. Kan banyak yang menghitungnya, saya sudah gagal 5 kali, bangkitnya nggak pernah. Saya udah gagal 3 kali, bangkitnya belum ada. Ya, jadi yang dihitung gagalnya, bangkitnya nggak pernah dihitung. Jangan-jangan gagalnya sekali, bangkitnya nggak pernah, gitu kan?
akhirnya sudah give up ya. Yang ketiga adalah mental yang buruk. Jadi mental yang buruk itu dari mulai pikirannya, dari mulai habitnya, dari mulai ya tingkah lakunya memang buruk kayak gitu. Dan dia memang nggak pantas jadi seorang wirausaha karena dalam wirausaha itu memang dia harus mengubah kebiasaan di menjadi disapa, menyapa. Saya kebetulan punya kafe di sini, Dr. Asad, jadi punya studio musik. Saya latih ke karyawan saya, mulailah belajar menyapa orang, saya bilang. Malu Pak, ayo coba. Jadi bilang malu saya Pak, nggak biasa nyapa orang. Lama-lama akhirnya dia nyapa. Lewat Bu, mampir, gitu aja. Ya, karena kebetulan kafe pinggir jalan, dia sapa. Lama-lama akhirnya karena kekuatan ya dia rubah di menjadi akhirnya jadi ramai kayak gitu. Dan ini juga contoh sederhana yang saya praktekkan. Jadi mengajak tim kita punya karakter mental yang hebat ya. Salah satunya adalah di menjadi ya. Dan itu butuh proses, butuh latihan. Saya melatih pembantu saya di rumah menjaga kafe aja saya latih sampai 21 hari Dr. Asad. Mengubah di menjadi doang. Ya, cuman ngelatih menyapa orang itu juga butuh proses sebetulnya, nggak semudah balik kita kan, apalagi orang yang jarang menyapa ya. Kemudian yang keempat ya, nanti teman-teman habis ini bisa sharing yang manakah yang saya banget ya, tidak memiliki sense of urgency. Sense of urgency adalah ya keadaan yang darurat, keadaan yang mendesak, yang membuat dia bahwa kalau saya gagal, ini taruhannya adalah semuanya gitu. Ya, seperti ya kita dengar pejuang muslim Islam ya yang sangat populer ya, Tariq bin Ziyad yang kemudian ketika pasukan muslim mulai ragu dia bakar semua kayak gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita masih ya sambil atau masih ini membuat kita akhirnya kadang-kadang dampaknya adalah apa yang terjadi nggak fokus kayak gitu. Nah, kalau kita mau betul-betul mau kita pilih nyaman, kita percayakan kepada yang punya usaha itu sudah punya 2 rumus namanya support system and people. Support system dan people. Saya lihat ya kenapa McD, kenapa kemudian ya perusahaan-perusahaan internasional dia masih jalan karena support system dan people-nya jalan. Dan ini saya lihat yang ke depan yang mau dikolaborasi antara Nako Center dan Dr. Asad ya Dok ya. Jadi artinya support systemnya di support, people-nya juga ya, SDM-nya juga tidak dilepas gitu kan Dok ya. Dilatih terus, akhirnya juga berhasil. Nah, kalau kita tidak memiliki sense of urgency, akhirnya kita ngeremehin gitu, ngeremehin. Saya pernah buka usaha studio sampai sekarang, awalnya juga ngeremehin, nggak terlalu, ya studio usaha iseng lah, usaha sampingan. Tapi kemudian saya mulai cari sense of urgency saya ya. Kenapa saya buka usaha studio musik? Modalnya sudah hampir 150 juta juga untuk modal studio musik. Saya mulai cari apa ya? Oh iya ya, pada saat saya mulai menemukan sense of urgency, saya menemukan bahwa disinilah saya melatih anak-anak saya mulai menyukai musik. Jadi saya mengajarkan anak saya main piano, gitar, drum, vokal. Akhirnya saya mulai mencintai studio musik tersebut, walaupun saya nggak suka musik atau nggak bisa nyanyi. Tapi punya studio musik akhirnya untuk anak-anak saya. Setelah itu untuk orang yang mau rental. Awalnya saya remehkan juga usaha tersebut ya. Dan yang terakhir yang sangat penting adalah gagal menjadi murid yang hebat. Jadi Anda nggak mungkin ketemu seorang mentor, seorang coach, seorang pelatih, seorang ya pembimbing yang hebat kalau Anda gagal menjadi seorang murid yang hebat. Ini prinsip yang sangat penting dalam Seven Wonders ya. Ya, contoh misalnya Pak Wahidin adalah pemain bola di nasional dan diundanglah Ronaldo di Indonesia. Ronaldo mengajarkan kepada Pak Wahidin nendangnya gayanya gini ya Pak, nendangnya. Pak Wahidin bilang enggak saya maunya gini aja gitu ya, nggak bisa kan. Jadi ya sehebat-hebatnya mentor, sehebat-hebatnya ya pelatih, sehebat-hebatnya coach yang sudah berhasil, nggak pernah bisa mengubah kita kalau kita juga gagal menjadi murid yang hebat. Jadi untuk jadi seorang yang sukses harus jadi seorang murid yang hebat. Murid itu artinya Anda teachable. Teachable itu mau belajar, mau diajar, dan mau mengajarkan ilmunya kepada orang lain, teman-teman yang great. Ya, ini adalah rangkuman
pada hari ini teman-teman yang great yang saya rasa ya teman-teman juga bisa menambahkan lebih dan silakan. Tapi dari rangkuman ini kita pasti pernah mengalami kenapa usaha kita pernah gagal di salah satunya adalah karena faktor yang ini. Mungkin faktor yang 1, faktor yang 3, faktor yang 4 tadi, atau jangan-jangan ya kita nggak siap menjadi follower, teman-teman. Jadi jangan hanya jadi leader. Sekarang ini ada salah satu tesis saya melihat bahwa untuk jadi seorang leader, Anda mesti jadi seorang follower. Ya, jadi seorang follower yang hebat akan jadi seorang leader yang hebat. Gitu. Kalau kita nggak pernah bisa follow, kita nggak pernah bisa rendah hati, kita nggak pernah jadi follower yang dahsyat. Dokter Asad memberitahu A, B, C, dan D, kitanya nggak mau dengerin ya, nggak bisa juga akhirnya ya. Jadi contoh sederhana. Dan saya rasa ya ini yang juga dimiliki oleh saya lihat Prof. Wahidin, walaupun beliau guru besar di bidang beliau, tapi dalam bisnis dia juga menempatkan diri beliau bahwa dia adalah seorang follower, seorang murid yang mau belajar kepada yang lebih sukses di bidang wirausaha. Betul ya, Prof? Insya Allah ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan dong ya. Thank you teman-teman ya. Saya sekarang mau mendengar gantian karena kita juga nggak terlalu banyak, tapi ada di YouTube juga, YouTube Nakoy. Jadi teman-teman Anda yang nggak join, infoin aja suruh nonton di YouTube Nakoy ya tentang obrolan penting kita pada hari ini, teman-teman yang great ya. Kebetulan ini juga saya tulis dalam buku Great Entrepreneur bersama dengan tadi Bas Rizal Koto, Pak Basko. Oke, saya mau mendengar dulu dari Prof. Wahidin. Kira-kira yang mana, Prof? Yang sering dialami, Prof? Terima kasih Bapak Nakoy, Pak Dr. Asad, dan semuanya sahabat-sahabat kesempatannya. Alhamdulillah jaringannya bagus ini. Sebenarnya yang paling dominan pada saya adalah nomor 1, nomor 2. Keraguan hati itu. Saya kemarin 2017 ada sahabat saya 2010 dia ahli data center, kemudian usahaan. Kemudian dulu pernah ketika di IAIN memang buat data center IAIN akhirnya saya percaya. Tapi apakah kalau membuat PT sendiri dengan komisaris saya dan direktur utamanya beliau, apakah bisa jalan? Dan sementara saya sebenarnya secara teknis tidak paham tentang IT. Walaupun secara konsep, insya Allah, tetapi secara teknis saya tidak begitu menguasai. Itu keraguan saya. Tapi dikuatkan oleh sahabat saya yang menjadi direktur utama, jalan saja, ya sudah. Akhirnya pada tahun 2018, dapat proyek 3. 1 Kementerian PU buat data center kita yang buat, 2 Politeknik Negeri Jember, yang ketiga PDAM Surabaya. 3 proyek itu lebih kurang 17 miliar. Kemudian akhirnya melihat proyek sudah jelas dan saya juga mengikuti secara tidak langsung karena komisaris tidak boleh, tetapi meyakini bahwa itu proyek ada. Akhirnya dengan keyakinan saya semua aset diagunkan kepada sahabat saya di Ciamis dengan memperlihatkan surat surat perintah kerja dan itu semua adalah negara. Akhirnya membolehkan desa dan saya pinjam uang 4 miliar. Tidak tanggung-tanggung, sekelas saya pinjam uang 4 miliar dikasih. Akhirnya dilaksanakan PU lancar, kemudian ada suatu ganjalan sedikit, langsung maju ke Pulau. Halo? Prof, di Cirebon ternyata ada kurang
gangguan sedikit, bisa langsung teruskan? Ya, Pak? ya, lanjut. Teruskan, Pak. Nah, jadi kesalahan saya kan dapat untung banyak dan keraguan di situ. Jadi akhirnya singkat cerita mungkin ada sedikit keraguan tentang riba di situ. Teman saya minta 1% sebulan. Akhirnya kurang lebih 10 juta lah. Biasanya dari 1 miliar. Jadi berarti kan sebulan 40 juta. Oke, akhirnya singkat cerita Nggak ada suaranya, Prof. Sampai hari ini sebenarnya sana tapi alhamdulillah waktu hampir-hampir seluruh tua segala macam itu. Wah, di situ urgensi sangat tinggi kalau seluruh. Halo? Ya. Kan? Bisa? Ya. Oke. Akhirnya sampai sekarang direktur utama tidak bisa dihubungi. Sampai sekarang? Sampai sekarang sudah hampir setahun ya. Sekarang itu masih ada uang di Telkom Sigma di Jakarta, tapi nagihnya saya tidak begitu itu. Nah, ini mungkin mental saya yang tidak begitu daripada pusing-pusing lah. Yang penting pokoknya udah lunas, teman saya sudah memaafkan, dan kalau masalah jasa lah udah itu mah tidak akan pernah nagih. Coba kalau punya uang bayar gitu. Jadi saya sudah akan mengalihkan usaha saya, bukan di situlah, akan mencari partner yang memang bisa berpartner gitu. Saya juga tidak tahu persis bagaimana bisnis di IT, sehingga dari keraguan itulah saya menyebabkan ditambah dengan ingin cepat untung besar, nah itulah parah, itu nggak boleh terjadi lah. Dan saya tidak akan mengulangi lagi. Dan sekarang sudah 2 tahun terakhir sudah memulai di kuliner, dan sekarang saya ingin memanfaatkan potensi anak saya untuk di klinik saja, karena dari mulai nol kecil lah anak saya, terus mudah-mudahan Pak Dr. Hasan bisa melakukan pendampingan dan saya akan menggiring dari belakang saja. Dan mudah-mudahan ini yang rumah sakit klinik ini sudah divisitasi oleh beliau, kelayakan sebagainya. Saya akan ikut hitung-hitung mengawal anak untuk punya mindset entrepreneur. Itu mungkin kehidupan saya, dan mudah-mudahan saya tidak mengulangi lagi, termasuk ini yang 1, 2, 3 lah yang dominan pada saya rasanya. Mental yang kurang begitu bagus lah, tapi insya Allah dengan beberapa nasihat dari Prof. Hasan saya mulai sudah banyak pencerahan, termasuk Pak Nakoy hari ini dan minggu kemarin. Terima kasih Pak Nakoy sementara dari saya. Terima kasih Prof ya, inspirasi dan ya ini pengalaman yang berharga. Pengalaman ini menjadikan ya 1 minute warness. Kadang-kadang kita masih bayar di awal untuk sukses. Ini salah satu cara Tuhan minta bayar di awal ya, sehingga nanti ke depan insya Allah Pak Prof ini bisa sukses luar biasa. Amin ya. Tadi sudah bisa memaafkan, akan punya mentor-mentor yang bagus ya, jadi murid yang hebat. Wah, itu udah luar biasa. Oke. Dok, coba ditanggapin dulu sebelum yang lain, Dok. Dr. Asad, sharingnya Prof Wahidin. Jadi, Jadi apa yang disampaikan Prof Wahidin itu salah satu bukti seseorang yang punya mimpi menjadi seorang entrepreneur itu, tetapi kegagalan Prof Wahidin ya, dan bahwa itu sesuatu yang harus kita syukuri, ambil manfaatnya, itu sebenarnya suatu kekuatan yang akan mendorong Pak Wahidin insya Allah ke arah yang lebih sukses gitu kan. Jadi tapi ketika Pak Wahidin mengalami keterpurukan tadi, kemudian langsung udah nggak mungkin bisa. Nah itu sesuatu yang tidak mungkin dilanjutkan. Tetapi dengan pengalaman itulah bukti bahwa seseorang yang ingin mengembangkan wirausaha tidak selalu mudah.
tapi di balik kesulitan itu insya Allah ada kemudahan. Nah itu satu pelajaran ya, bahwa kegagalan itu sebenarnya tiket kalau kita komit, itu akan menjadi salah satu tiket untuk kita sukses. Sama saya juga sebelum saya menemukan jalan hidup di wirausaha di bidang saya, sama mengalami kegagalan-kegagalan juga. Tapi alhamdulillah seperti juga diajarkan oleh mentor-mentor, tidak boleh patah semangat. Nah itulah kadang-kadang kita harus, istilah Pak Nakoi tadi, bayar di awal ya, bayar di awal. Tetapi tentu kita berharaplah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang ketemu dengan Pak Wahidin, ketemu dengan kita, bagaimana kegagalan itu kita eliminir gitu kan dengan pengalaman-pengalaman ini. Tapi dengan sama kegigihan yang tinggi, ya memiliki perencanaan yang baik gitu. Mungkin itu Pak Nakoi komentar saya. Jadi bagus Prof. Wahidin mengambil pelajaran dari situ dan tambah yakin memang itu seperti itu. Ya. Prof itu di WA chat nanti minta itu ya Prof ya, nomor WA-nya Prof, silakan ditulis nanti di grup. Dok, kita mau dengarkan yang lain ya Dok, selain Prof Wahidin. Ya, siap. Silakan mungkin siapapun yang pernah atau jangan-jangan kebalikannya, saya belum pernah sama sekali mulai Pak Asad gitu loh. Karena yang takut adalah ya boleh juga sharing ya, barangkali setelah ini juga akhirnya muncul muncul karakter yang juga positif ya dalam wirausaha. Siapapun silakan, karena silakan masih ada waktu untuk berbagi teman-teman. Selain itu saya mau siapa lagi nih ya. Ya, silakan. Sebelum saya minta barangkali ada yang mau sharing, Dok Saiful atau Bu Amrina atau Bu Martuti atau Bu Mary, Man Muhammad, ya, Ibu Dewi Sinta, silakan. Bu Pak Maswardi, Bu Seli, ya, Pak Yatno, Fahri, Bu Nurasana, dan seterusnya. Ada? Saya coba ya. Ya, Pak Saiful ya, Dok Saiful. Ya. Ya. Ya, memang kalau digambarkan 5 kesalahan ini mungkin diantaranya memang nampaknya pernah dilakukan sih. Ya, sebagaimana riwayatnya Dr. Asad juga tahu ya, saya waktu sedang senang-senangnya bisnis tuh, sampai saya ke Cirebon membina bisnis. Jadi kalau bisnis memang tidak pernah ragu, ingin berhasil, ingin punya mimpi tadinya. Hanya mungkin terjebaknya itu berpikir langsung dapat untung banyak kali. Jadi ketika itu dapat untung banyak, ketika berjalan waktu setahun hasilnya tidak sesuai harapan, jadi akhirnya mundur. Ya, mungkin nggak cocok ini, pindah ke tempat lain, pindah cari ini cari itu. Jadi istilahnya memang ya kadang sampai sekarang akhirnya begitu. Jadi kalau misalnya dulu juga saya ingin berusaha jadi pengusaha dan tidak ada kemajuan, sehingga sekarang ketika terpikir lagi untuk berusaha agak ragu nih. Nah, jangan-jangan pengalaman dulu akan diulangi lagi karena itu mungkin juga belum punya mentor yang baik untuk melakukan usaha ini. Ya, makanya dengan kemarin Dr. Asad memberikan inspirasi, dengan Pak Nakoi juga buat acaranya ini, ya sepertinya saya bakal butuh daripada mentor gitu ya. Karena ya dari mana-mana kalau saya ikut seminar, ujung-ujungnya kalau kita ingin berbisnis ya harus punya mentor. Nah, mungkin mentornya itu yang mencarinya tidak mudah itu. Itu mungkin pengalamannya. Jadi berharap ya dengan Dr. Asad yang sekarang bahkan dulunya saya ingin jadi pengusaha, Dr. Asad hanya jadi dokter aja gitu ya. Malah sekarang sekian puluh tahun berikutnya Dr. Asad malah yang jadi pengusaha duluan. Ya saya mungkin harus berguru kepada yang sudah mencoba duluan dan ada hasilnya. Ya, betul. Betul. Gimana Dr. Asad mau tanggapi? Jadi apa yang disampaikan Pak Saiful, saya kira
insya Allah itu satu sukses yang tertunda saja, Pak Nakoy. Ya. Nah, sekarang inilah kita mau merajut kesuksesan teman-teman yang selama ini tertunda ya. Begitu juga dulu saya ya. Dulu saya juga sebagai dokter THT, dulu saya tidak bisa operasi tambal gendang karena dulu waktu sekolah tidak melakukan tindakan itu. Ternyata saya setelah ke Cirebon banyak sekali pasien-pasien kopokan ya. Nah, saya belajar terus, tapi tetap nggak bisa. Tetapi suatu hari saya ketemu dalam satu workshop, saya ketemu salah seorang mentor. Terus mentor itu saya sindir. Saya bilang ini hampir nggak bermanfaat nih kalau di daerah. Ini hanya sebagai wawasan aja. Emang kenapa? Ya kalau di daerah saya nggak berani melakukan operasi kalau tidak didampingi life surgery dengan orang yang ahli. Nah, akhirnya beliau menantang, udah, kamu emang banyak kasusnya? Banyak, saya bilang. Akhirnya bersama beliau lah berulang kali saya di life surgery ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang itu bisa saya lakukan dengan tidak sulit gitu. Nah, akhirnya hal-hal seperti itu tambah yakin lagi gitu bahwa sesuatu itu yang kita inginkan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau Pak Saiful tadi belum berhasil, ya saya melihat sekarang inilah kelanjutan dari kegagalan-kegagalan kita yang dulu gitu kan. Jadi oleh karena itu mari kita kuatkan tekad kita ya, niat kita ya untuk saling kolaborasi sehingga kita bisa bersinergis ya. Bisa bersinergis. Saya juga ingat dulu waktu belajar ikut ya kursus wirausaha. Saya ikut di Greenleaf, ikut di Pak Samsul Arifin, di Papur di Chandra. Kadang-kadang teman-teman saya juga ada yang lulusan SMA gitu kan. Saya kadang-kadang lagi ada kegiatan ilmiah di Bandung karena ada jadwal kursus malam jam 7 malam di Cirebon, saya pulang. Pulang pakai kereta ikut. Terus pagi-pagi udah balik lagi ke Jakarta ke tempat acara. Kadang-kadang teman saya nanya, "Loh kamu semalam kemana sih? Nggak ada," gitu. Terus saya bilang, "Loh apa-apaan sih kamu ikutan yang gitu." Tapi ternyata itulah bahwa kita itu memang harus punya guide, punya mentor, punya guru yang bisa mengarahkan kita gitu. Jadi begitu Pak Saiful. Oke. Ya, Pak Saiful, kadang-kadang Rossi juga kalah di awal, tikungan bisa nyalip, ya kan? Ya. Iya. Jadi Anak kok izin sebentar, ini ada tamu sebentar. Ya. Ya, jadi teman-teman yang luar biasa ya. Tadi udah sharing dari Pak Asad dan Dok Saiful ya. Oke. Ya, dan berikutnya jika ada silakan. Siapa lagi? Yang pernah memulai, kemudian kita juga ya bahkan mengalami yang sama kesalahan yang diulang-ulang teman-teman yang kulit ya. Ada? Jika ada ya silakan. Pak sebentar, saya Pak Nakoy sebentar. Boleh? Baik. Ya. Silakan. Pak Nakoy itu para mentor mengatakan bahwa uang itu bukan nomor satu memulai bisnis itu. Itu hampir semua orang dan kata-kata orang sukses itu juga begitu. Tapi bagi orang-orang yang seperti TK ya nol kecil, nol besar lah saya ini kadang-kadang itu mendekati nomor satu. Bagaimana itu bisa dilogikakan? Terima kasih Pak Nakoy dan Pak Asad. Ya, itu Dokter Asad dulu Dok. Silakan Dok. Mohon maaf agak confused, gimana Prof tadi pertanyaannya? Ya, jadi kata orang-orang yang sudah sukses dan kata mentor seperti Pak Nakoy dan juga Bapak Pak Asad. Saya bukan baru satu kali mendengar
kata-kata bahwa uang itu bukan nomor satu dalam bisnis itu, walaupun dalam belajar bisnis seperti saya. Tapi bagaimana itu masuk logika, masuk mindset saya. Terima kasih. Oke. Jadi begini, ini saya juga punya pengalaman seperti itu. Dulu saya nggak punya uang waktu menggagas rumah sakit. Tapi saya punya gagasan, saya ingin punya rumah sakit gitu kan. Ingin membangun rumah sakit. Setelah itu gagasan ini disampaikan ke orang-orang yang tepat, terus didukung. Terus kita mencari caranya gimana, ketemulah ahlinya, dikasih tahu. Dan tentu untuk membuat rumah sakit harus ada lahan yang strategis, Prof. Nah, akhirnya saya minta ke beberapa tokoh Cirebon dipertemukan dengan orang yang punya lahan yang mungkin bisa dikerjasamakan. Saya diperkenalkan 5 orang, dan dari 5 orang itu ada salah satu pengusaha Cirebon, ya, Pak Haji Nurdin. Beliau nangis ketemu saya, dia bilang, Dokter Asad, saya itu udah bertahun-tahun dapat amanah dari almarhum istri saya, bahwa salah satu aset saya harus ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, salah satunya rumah sakit. Tapi saya tidak punya dokter, tidak punya caranya gimana, jadi akhirnya tanah itu diserahkan ke saya gitu kan. Nah, seperti itu. Terus saya untuk membangunnya, saya nggak punya uang. Akhirnya minta tolong ke orang dicarikan partner. Ketemulah Guru Permata. Dia Guru Permata kalau membangun rumah sakit nggak sendirian, mencari partner. Jadi seneng gitu ketemu partner gitu. Nah, akhirnya bergabunglah, dibuatlah suatu kesepakatan perencanaan yang bagus sehingga itu bisa berjalan. Itu true story saya. Kemudian Pak Wahidin mungkin atau kita semua tahulah kerudung Robani, tahu Pak? Ya. Kerudung Robani itu ada di mana-mana. Dengar kerudungnya saja. Nah, pemiliknya namanya Pak Faisal. Itu salah satu guru saya yang menceritakan true story dia memulai mengembangkan usaha. Nah, lucu, beliau itu dulunya sekolahnya di PAP ya, Ekonomi D3 di Unpad. Cuman beliau itu sering ikut pengajian atau mentoring di Masjid Unpad. Nah, ada seorang guru, ustadz yang mengatakan kalau ingin kaya menikahlah. Nah, akhirnya dia banyak menekuni agama, terus karena dia ingin belajar agama lebih baik, akhirnya dia keluar dari PAP, pindah ke jurusan bahasa Arab, Prof. Nah, setelah itu dia bercita-cita ingin menikah dan ingin membuktikan hadis itu, Ustaz. Kemudian dia melamar si gadis itu ya, diantar oleh si Ustadz itu ke Sumedang. Menyampaikanlah ke calon mertua bahwa dia sangat berminat untuk menikahi putrinya itu. Nah, standarnya calon mertua ya tanya, emang di Faisal pekerjaannya apa? Ya, masih mahasiswa. Tapi dia yakin saya ketika nanti menikah saya akan berusaha mencari nafkah dan saya yakin Allah akan memberikan kemudahan. Nah, dengan dibacakanlah hadis itu, singkat cerita disepakati dan menikah. Kemudian mau menikah, tidak punya mahar, Prof. Pinjemlah ke si Ustadz itu. Oleh si Ustadz dipinjam, belikan emas 10 gram. Menikah, setelah menikah ngontrak bareng, kemudian emas yang mahar itu dipinjam ke istrinya. Untuk modal. Nah, tetapi ini dua orang suami istri ini satu chemistry, sama-sama punya niat yang kuat untuk berwirausaha. Nah, dia awalnya jualan buku, Prof. Jadi kerjasama dengan distributor buku, siapa yang mau pameran buku, beli buku lewat dia, dia hanya modal fotokopi aja, bikin pamflet di mana-mana. Sampai akhirnya suatu hari dia dapat keuntungan dari menyalurkan buku ke berbagai orang yang butuh buku dengan harga yang bagus karena kan langsung dari distributor.
Sampai suatu hari beliau punya toko buku, kios buku di depan Unpad di Pati Ukur. Nah, di toko buku itu dia menyelipkan, ada orang nitip kerudung, Prof. Ternyata dalam 1 tahun keuntungan orang dari nitip kerudung, orang nitip kerudung lebih besar daripada dia jualan buku. Nah, akhirnya beliau berunding sama istrinya. Beliau bilang, "Mah, kok kita lebih untung dari kerudung ya, padahal itu barang punya orang. Jadi gimana? Gimana kalau kita bikin kerudung? Kan saya nggak bisa. Ya udah, cari konveksi ya. Terus kerudung yang bagus-bagus dijiplak, dicetak, Prof." Nah, sampai suatu hari istrinya beliau bisa membuat desain kerudung, dan kerudung itu ketika dipakai di kepala orang pas gitu, Prof. Nah, singkat cerita, semua yang itu ke Ustadz dibayar, ke istrinya dibayar. Sampai suatu hari ada permintaan kerudung yang sangat banyak. Butuh modal 250 juta. Itu tahun berapa? Jauh sebelum saya ketemu beliau. Nah, beliau nggak mau pakai uang bank. Beliau bikinlah di Republika, dicari pengusaha Muslim yang ingin kolaborasi usaha kerudung. Ternyata nggak lama kemudian ada salah seorang haji dari Jakarta menyerahkan uang 250 juta untuk suntikan modal. Nah, dari situ mulai bangkit ya. Dari mulai punya 5 mesin jahit sampai punya pabrik besar, Prof. Nah, waktu memulai dengan investasi tambahan 250 juta, beliau mencari artis untuk model, ketemu Astrid Ipo, dibayar 10 juta. Nah, waktu saya ketemu beliau di Hotel Panghegar di Bandung, saya ikut mentoring dari beliau. Karyawan beliau waktu itu sudah 750 orang, kemudian sudah biasa tiap tahun menghajikan karyawan, membeasiswa anak-anak karyawan, mengumrohkan karyawan. Dan waktu itu beliau punya mimpi ingin jual kerudung 1 juta kerudung per hari. Dan saya yakin hari ini sudah tercapai. Itu betul-betul true story tanpa modal, Prof. Nah, ini saya juga terinspirasi dari situ, Prof. Saya juga sama bikin itu. Mungkin itu satu yang ini saya sampaikan. Ya. Oke, Dok. Ya, luar biasa. Dan itu memang kisah-kisah seperti itu banyak ya, Dr. Asad ya. Dan mungkin jawaban saya juga sekaligus mengakhiri nih, Pak Prof. Aidin dan teman-teman, karena ternyata tak terasa sudah menjelang maghrib nih, Dok. Ya. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya, pelan-pelan tapi isi koma, lama-lama panas juga kayak motor Honda ya, Pak Aidin ya, Prof. Aidin. Ini ini dari Seven Wonders, pengalaman tadi Dr. Asad yang diceritakan, memang ya orang yang punya mental wirausaha itu dia minimal punya yang namanya 3K. Satu adalah ya kolaborasi. Ya, dia memang melakukan kolaborasi tadi, termasuk ya yang dicontohkan tadi ya kerudung tadi ya. Dan banyak termasuk Dr. Asad juga kolaborasi ternyata ya. Akhirnya berhasil juga. Yang kedua, memang rata-rata entrepreneur itu memang dia adalah great komunikator. Memang dia ahli dalam influencer, pengaruhi orang lain. Termasuk Dr. Asad, dia adalah the influencer ya. Jadi memang dia bisa pengaruhi walaupun tanpa dengan uang, tanpa dengan modal uang, dia bisa pengaruhi dengan menyampaikan nilai-nilai positif. Akhirnya nilai-nilai positif itu akan bertemu. Karena di buku Seven Wonders memang ada namanya the collective of energy. Kalau kitanya memang arahnya ke sana, ketemulah orang ke sana, walaupun ada nggak langsung. Pasti Dr. Asad juga ujung-ujung juga butuh proses, waktu ya, Dok ya. Tapi yang terakhir, seorang pengusaha itu akan diuji di yang terakhir, Prof. dan teman-teman, yaitu komitmen. Karena biasanya ini yang kadang-kadang membuat orang kecewa. Komitmen itu yang tadi dicontohkan oleh Pak Prof. Aidin ya hilang. Nah, pengusaha yang betul-betul sejati memang dia punya komitmen yang tinggi, akhirnya dia punya trust
dan akhirnya ya orang follow dia karena dia adalah seorang yang punya komitmen. Oleh karena itulah maka ya kalau memang ternyata kita M pertama atau money-nya belum ada ya, karena ada money, ada 9M, dan kita bahas next-nya ada money, ada manpower ya, ada value, ada banyak hal yang kita bahas. Tapi salah satunya kalau kita nggak punya money atau uangnya terbatas, ya kita lakukan 3K ya, kolaborasi, komunikasi, dan komitmen. Ya, dan komitmen inilah yang harus selalu dipupuk ya, selalu dibesarkan sehingga kemudian insya Allah menjadi hasil luar biasa. Gitu ya Dok, Dr. Asad ya. Dan Dr. Asad ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup? Jadi mungkin ada baiknya teman-teman sekarang sudah menentukan pilihan kira-kira mau mengembangkan apa. Nanti mungkin setelah waktunya nanti kita kolaborasi secara teknis di mungkin ada kopdar langsung gitu kan di antara kita. Kalau perlu kalau di antara kita tidak ada punya pengalaman di bidang itu, nggak mengapa kita carikan gitu kan orang yang berpengalaman untuk menjadi mentor kita. Iya, mungkin seperti itu Pak Nakoy. Jadi kita nih baru membangun soft skill dulu nih, soft skill dulu. Terus nanti untuk hard skill-nya apa nih? Misalkan Pak Wahidin ingin mengembangkan apa tadi, ingin memfasilitasi putrinya yang dokter untuk bikin klinik, oke. Nanti kita bikin modelnya seperti apa gitu kan. Pak Saiful ingin mengembangkan apa, terus siapa lagi. Nanti kita kolaborasi ya, kemudian yaitu kita kolaborasi, komunikasi, dan komitmen. Ya. Dari sekarang sudah melihat peluang apa nih paling mungkin yang ada di kehidupan kita. Mungkin itu Pak Nakoy. Ya. Terima kasih untuk Dr. Asad ya yang udah sharing juga, Pak Prof. Aidin, Pak Saiful, Bu Maria, kemudian Bu Amrina ya, thank you juga untuk Bu Mary, Main Muhammad, thank you, Pak Mas Dadi, Dewi Sinta, Ibu Dewi Sinta, Pak Fahri, kemudian ya Pak Yanto, Ibu Bunda Azam ya, Pak Fahri, dan teman-teman yang ada di YouTube juga, mohon maaf tidak sempat dibacakan beberapa pertanyaannya pada kesempatan kali ini. Dan kegiatan ini ya semoga menambah kita untuk menemukan kesadaran baru bahwa kita ternyata bisa ya menjadi seorang entrepreneur wirausaha, dan mungkin kita akan berjumpa nanti ya 5 tahun akan datang, 4 tahun akan datang, akan memberitahu kayak ya teman-teman ya sekarang karena aku mampir nih, saya sudah punya restoran itu Dr. Asad ya, atau sudah punya ya hotel dan seterusnya. Seperti Dr. Asad memberitahu saya ya sudah punya restoran, sudah punya rumah sakit ya, dan teman-teman luar biasa. Dan terakhir teman-teman ya, seperti biasa kita insya Allah nanti di Agustus kalau kita yang bootcamp entrepreneurnya dengan Dr. Asad dan Nako Center. Ya, kita akan menyiapkan sambil nunggu ya betul-betul aman untuk mengadakan sebuah pertemuan ya teman-teman yang tulis. Dan untuk besok bagi teman-teman yang akan join di kegiatan kita, Dr. Asad yang 21 hari ya Dok. Ya. Iya. Catat tanggalnya hari Kamis, ada WA-nya, akan ada angkatan yang keempat ya, bagaimana kita melatih grit, melatih passion atau konsisten istiqomah selama 21 hari. Anda akan dapetin buku ini, panduannya, dan ya investasinya Rp275.000. Anda sudah dapat buku plus dengan seminar selama 4 jam, dari jam 1 sampai jam 5, dan coaching selama 21 hari. Dan teman-teman sampai ketemu nanti pada bulan Agustus di bootcamp ya bersama dengan Nako Center dan Dr. Asad. Dan kita menyiapkan diri, tadi dokter sudah menyampaikan, kita udah mulai memilah-memilih ya Dok ya, yang mana yang harus nanti kita akan sharingkan nanti teman-teman yang luar biasa. Sahabat-sahabat luar biasa, thank you ya. Mohon maaf atas waktu yang singkat ini ya. Sukses selalu Pak Yatno, Prof. Aidin ya, Dr. Asad, thank you ya. Teman-teman luar biasa ya. Sampai ketemu ya. Selalu pantau grup karena ada di Nako Center kita ada webinar hampir tiap hari, sehari 2 kali dengan beda-beda tema.
Ya, besok saya ada tema nanti kita sharekan salah satu dengan alumni Seven Wonders yang menjadi ketua Kakanwil Kementerian Agama khusus Jawa Timur yang juga temanya adalah peran agama dalam membangun mental positif melawan COVID-19 di Jawa Timur, teman-teman yang great. Ya, salah satu kekuatan dari entrepreneur adalah the power of networking, membangun network. Betul. Maka ada kata-kata dalam buku saya, jika Anda nggak punya networking, you nggak bisa walking. Networking is walking. Gitu ya, Pak Amen Muhammad. Cakep kan? Ya. Thank you teman-teman. Ya, sampai ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nakoy, Pak Asad, dan teman-teman semuanya. Thanks. Sama-sama, Prof. Suaranya nggak ada? Halo? Terima kasih Pak Nakoy, terima kasih Pak Asad, Dr. Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Thank you Pak Prof. Nakoy, Aidin. matur nuwun. Terima kasih ya Bu Martuti. Ya, sama-sama Alhamdulillah. Pak. Terima kasih ilmunya. Terima kasih Pak Yatno. Makasih Pak Nakoy, Dr. Asad, Pak Wahidin, dan semua tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua motivasi dan inspirasinya membuat kita lebih maju ke depan. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Amin ya. Kita akan ketemu lagi Selasa depan khusus dengan Dr. Asad di channel yang sama, teman-teman yang great ya. Nanti kalau Anda telah join di grup Nako Center Telegram akan ada informasi-informasi terbaru untuk kegiatan besok pagi ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Dok. Ya, sukses selalu di Cirebon. Ya, sama-sama Pak Nakoy. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ya. Silakan yang Izin meninggalkan. live. Ya. Jadi saya tuan rumahnya harus menyambut dan melihat perpisahannya. Dr. Asad silakan kalau mau pamit silakan live aja. Silakan. Ya. Terima kasih. Duluan, mau air. Izin saya keluar dulu ya. Siap. Halo. Ya. Oh, boleh pulang aja.